Jadi maaf ya setiap orang tua, kalau antum punya anak sholatnya susah diajak untuk sholat, dicek itu handphonenya, buka historinya. Makanya orang yang tidak melaksanakan sholatnya ataupun dia meletakkan sholat dalam posisi yang dia remehkan, sesungguhnya banyak keburukan yang akan dia dapatkan. Salah satunya pasti tidak bisa mengontrol syahwat. Makanya Allah sampai sebutkan di dalam surat Maryam, fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'us sholata wattaba'us syahwat. Makanya sampai Allah menyampaikan dalam surat Maryam, akan datang satu kelompok manusia yang dia adha'us sholata, meremehkan sholat. Kalau sudah meremehkan sholat, maka akibat yang pertama yang dia akan rasakan wattaba'us syahwat, pasti dia tidak bisa mengontrol dirinya ketika mengikuti syahwat. Makanya maaf, orang kok sampai berzina, itu biasanya berantakan sholatnya. Orang kok sampai kemudian dia mempermainkan perempuan, sampai melecehkan perempuan, sampai kemudian dia nikmati perempuan itu kemudian ditinggalkan, pasti dia meremehkan sholat. Kenapa? Allah jelas mengatakan dalam surat Maryam, satu kelompok yang meremehkan sholat, pertama kali hukuman yang Allah berikan itu apa? Wattaba'us syahwat, pasti dia akan diikutkan kepada syahwatnya dan tidak mampu menahannya. Makanya hari ini kalau kemudian kita menjumpai di Indonesia, kok sampai kita bertanya, kenapa Indonesia itu negara mayoritas kaum muslimin tetapi pengakses pornografi itu yang besar, 5 besarnya itu salah satunya Indonesia, itu pasti ada kaitannya dengan sholat. Karena kalau seseorang itu telah rapi sholatnya dan telah disiplin dalam setiap sholatnya, Allah bantu dia untuk mengendalikan nafsunya dan syahwatnya. Itu kata Imam Ibnu Katsir. Makanya Bapak dan Ibu perhatikan, kalau kita mendapati anak kita tidak puasa sampai umur 10 tahun, kita tidak diperintahkan untuk mukul. Ada nggak perintahnya untuk mukul kalau anak kita tidak puasa? Tidak ada. Kalau kita mendapati anak kita tidak sedekah sampai 10 tahun, tidak suruh mukul. Tapi justru kalau anak kita sampai 10 tahun kok tidak sholat, disuruh mukul. Kenapa? Karena setiap anak yang apabila dari kecilnya sudah meremehkan sholat, kok sampai 10 tahun dia tidak memperhatikan sholatnya, kemudian kita tidak pukul sampai dia meremehkan sholatnya, pertama kali yang akan terjadi setelah balik, dia itu akan ngikutin syahwat. Makanya hari ini kita jumpai zina tidak dilakukan bukan hanya mahasiswa tetapi anak SMP dan SMA. Kenapa? Dari kecilnya sudah berantakan hubungan dia dengan Allah dalam masalah sholat. Karena biasanya di situ akan berantakan sebagaimana yang Allah katakan, adha'us sholata wattaba'us syahwat. Orang kalau sudah adha'us sholata, meremehkan sholat, pasti wattaba'us syahwat, pasti ngikutin syahwat. Makanya kalau ada orang yang sedang merapikan hidupnya dia dengan kemudian sholat, maka dia sedang merapikan pertolongan Allah untuk turun pada dirinya. Allah akan merapikan bagaimana dia mengatur syahwatnya, dan syahwatnya akan diletakkan pada tempat yang hak dan tempat yang benar. Tapi kalau orang sudah meremehkan ikatan dia dengan Allah dalam masalah sholat, pasti dia tidak akan mampu mengalahkan syahwatnya, dan syahwatnya akan diletakkan pada sesuatu yang haram. Bapak lihat saja, orang yang kemudian zina itu pasti ada unsur dia meremehkan sholat. Anak SMP kok sampai kemudian buka bajunya, sampai kemudian dibuka, sampai kemudian digerayangi dalam tanda kutip maaf oleh teman laki-lakinya di kelas, di syuting, dan mereka merasa biasa dengan itu, pasti rusak itu sholatnya. Makanya kenapa anak kita disuruh untuk kemudian disuruh menjaga sholatnya dari waktu kecil. Kalau anak kita sudah rapi sholatnya dari semenjak balik, Allah akan bantu anak itu ketika bertumbuh kembang melewati masa pubertasnya. Pubertasnya itu aman karena dilindungi oleh Allah ketika dia menjaga hubungan dia dengan Allah dalam masalah sholat. Makanya tidak ada orang yang rajin sholat kemudian syahwatnya kemana-mana, itu tidak ada Pak kalau sholatnya benar.